Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Escape Plan Chapter pertama. Film ini berkisah tentang seseorang yang menjadi tahanan untuk menguji keamanan dari penjara rahasia dan paling aman di dunia. Dengan cara berusaha melarikan diri dari penjara tersebut, ia dibantu narapidana yang lain. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan terlihat banyak napi di penjara Colorado. Dan ada salah seorang napi merobek satu halaman buku dan dibakar. Napi itu bernama Ray. Dia membuat coretan pada dinding. Dan ada seseorang menghampirinya bilang Jax akan menyergapnya besok saat bel kedua. Terlihat Ray melakukan penyerangan pada napi. Dan beberapa polisi menyuruh mereka tiarap. Ray dipenjara ke tempat yang lebih rapat. Tangan dan kakinya diborgol. Ruangan itu ada CCTV dan atap atasnya bolong ditutupi besi. Dia membuat sesuatu dari tisu. Dia didatangin polisi yang memberinya makan siang. Ray sedang berhitung. Saat Ray berhitung sampai 300, ada mobil seorang wanita meledak dan seluruh alarm penjara berbunyi. Ray kabur dari sel. Dia kabur dengan pura-pura menyamar sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan api pada mobil yang meledak. Dia dijemput oleh dua temannya. Saat sedang ingin menelpon di telepon umum, Ray tertangkap dan banyak polisi. Dia menelpon seseorang dan bilang pertunjukan dimulai. Ray dengan santai membiarkan polisi itu menangkapnya. Ada seorang pria yang bernama Lester membawa Ray dengannya. Sepertinya Ray juga mengenal dengan pria ini. Lester adalah CEO BNC Security. Itu adalah perusahaan pengamanan independen disewa oleh penjara Biro Federal untuk menguji integritas pengamanan maksimum penjara secara nasional. Ray adalah partnernya dan penerus Houdini. Lester bercerita bahwa Ray selama 7 tahun sudah memasuki semua penjara keamanan penuh. Dan ternyata penjaranya bisa dibobol. Kepala sipir itu menanyakan bagaimana Ray bisa keluar. Ray bilang semua pelolosan diri memerlukan 3 hal, yaitu mengetahui tata ruangnya, mengerti rutinitas, dan bantuan dari luar dalam. Di kasus Bandwater ini, sisi lemahnya adalah unit pengamanannya. Masalahnya yaitu lokasinya bersebelahan dengan pemadam kebakaran yang tidak aman. Ray sengaja mencari musuh karena perlu masuk dalam ke ruang isolasi, karena jelas akan sedikit penjaganya. Setelah mengetahui rutinitasnya, yang harus Ray lakukan adalah memilih tanggalnya dan mengatur pengalihan perhatian di gerbang depan jam 4 sore. Kepala sipir itu bilang untuk keluar dari sana dia butuh kode. Ray bilang dia melakukannya dengan wadah susu yang mempunyai lapisan tipis lilin linen. Ray menempelkannya di atas tombol kunci untuk mendapatkan 4 kode itu. Sebelum keluar, Ray men-setting CCTV dan berusaha keluar dari sana. Dan Ray berhasil keluar. Ray mendatangi kantornya dan menemui temannya yang menyelamatkannya bernama Hush. Kemudian, Ray menghadiri sebuah rapat. Ada seorang wanita yang bernama Jessica bilang setelah menghentikan pemindahan orang dan satu yurisdiksi ke yang lain, CIA sedang mencari situasi alternatif untuk memenjarakan orang-orang yang melakukan tindakan sangat keji. Abigail melanjutkan lembaga ini jauh dari kepentingan publik. Tanpa pengadilan, tak ada hukuman, orang-orang ini hilang begitu saja. Jessica melanjutkan, satu-satunya perbedaan yaitu sistem penjaganya yang sudah teruji. Dan tak ada satupun di antara mereka yang tahu lokasi penjaranya di mana. Mereka menyuruh Ray menguji coba penjara itu, dan Ray menyetujuinya. Ray menyamar menjadi orang lain dan mengganti identitasnya. Ray melakukan aksinya. Dia ditangkap oleh seseorang, dan orang itu mengetahui bahwa ada alat pelacak pada lengan Ray. Orang yang menangkap Ray itu kemudian mengeluarkan pelacak itu. Hush dan Abigail kehilangan sinyal dari Ray. Mereka juga membius Ray. Ray perlahan bangun dari biusnya, dan dia melihat orang itu dipukul habis-habisan.
Orang itu kemudian membius Ray lagi. Saat Ray sadar, dia berada di sel yang terbuat dari kaca dan tembus pandang dari ujung ke ujung, dan banyak penjaga di sana. Ruangan itu juga ada CCTV, dan Ray terus dipantau. Ray menyamar sebagai Anthony. Ray ditangkap dan ada seorang pria bilang selamat datang di penjara internasional yang ingin Ray coba untuk meloloskan diri. Ray menanyakan di mana sipir Mars. Pria itu bilang, di sini tak ada sipir Mars. Pria itu melanjutkan, Ray di sana dan sekarang menjadi miliknya, dan aksi pelolosannya telah selesai. Pria yang bernama Hobbs itu terus memantau Ray. Semua tahanan disuruh ke Babylon. Terlihat ada seorang tahanan yang dipukul habis-habisan sampai tewas. Dan anehnya, semua napi di sana bersorak. Ray didatangi seorang napi, dan Ray langsung menghajarnya. Ada seorang pria yang melerai mereka yang bernama Emil Rothmeyer, dan dia ingin berkenalan dengan Ray. Emil menyuruh Ray jangan sampai terbunuh. Emil terus memperhatikan Ray. Emil bilang jika dia butuh bantuan, dia bisa membantu Ray. Emil melihat Ray banyak melihat-lihat sekitar. Emil bertanya apa yang Ray butuhkan. Ray bilang dia butuh masuk ke ruang isolasi. Ray menyuruh Emil memberinya bantuan, dan Emil setuju langsung menghajar Ray. Ray dan Emil bertarung. Emil menyuruh Ray relax, itu hanya pura-pura. Lalu mereka dibawa ke ruang isolasi. Ruangan isolasi itu punya cahaya lampu yang sangat terang. Hush dan Abigail mendatangi Lester. Dia memberitahu bahwa penculik itu mengetahui kalau Ray dipasang alat pelacak. Hush menyuruh Lester menelpon CIA. Ray didatangi seorang dokter. Ray menanyakan dia di mana. Namun dokter itu hanya diam. Ray dan Emil dikeluarkan dari ruang isolasi. Mereka diperintahkan untuk kembali ke sel masing-masing. Emil menanyakan apa yang Ray biasa kerjakan sebelumnya. Ray bilang dia akan memberitahunya, tapi dia membutuhkan bantuan lainnya. Ray membutuhkan sebuah logam. Ray bilang kalau Emil memberinya logam, mungkin Ray bisa mengeluarkan Emil dari sana. Emil sedang diinvestigasi oleh Hobbs. Hobbs menanyakan di mana Victor. Emil meminta sebuah pensil dan kertas. Emil akan menggambar peta di mana Hobbs bisa menemukan Victor. Namun, Emil hanya menggambar sesuatu yang tidak jelas. Hobbs kesal. Hobbs bilang arsip menyebutkan kalau Emil adalah pria yang cerdas. Hobbs melanjutkan, di sana Emil tak punya kendali apapun atas setiap bagian hidupnya, kecuali bernafas. Dan baru saja Emil menghilangkan hak istimewa itu. Mereka kemudian memasukin banyak air ke dalam mulut Emil. Dan dia dengan cepat mengambil sebuah logam pada bawah meja saat dia mulai sadar. Emil memberikan logam itu pada Ray. Ray memberitahu Emil kalau mata pencahariannya adalah membobol penjara. Ray menceritakan apa saja yang terjadi. Ray merasa Hobbs menggunakan laporan Ray membuat tempat itu tak bisa ditembus. Seseorang ingin menguji tempat itu, tapi itu jebakan. Ray melanjutkan, ada yang ingin mengubur Ray tapi tidak tahu siapa, dan Ray akan mencari tahu. Ray dan Emil sedang merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Emil mulai mencari masalah agar dimasukkan lagi ke ruang isolasi, dan sel itu rusuh karena saling memukul. Ray memulai aksinya. Dia berhasil membuka paku-paku yang ada pada lantai ruang isolasi. Emil berpura-pura berteriak agar mereka tidak mendengar suara Ray. Ray menutup CCTV itu. Emil terus mengalihkan Hobbs di CCTV. Dan mereka mengira ada yang salah dengan CCTV. Ray berhasil turun ke bawah, dan dia berusaha mencari jalan untuk keluar. Hobbs mendatangi Emil. Ray sedang memanjat dan dia membuat saluran air bocor. Ray berhasil ke atas dan ternyata penjara itu ada pada sebuah kapal besar di tengah laut. Ray turun lagi ke bawah dan dia terjatuh. Air di bawah sudah mencapai atas. Sel itu mengalami bocor air di mana-mana, dan Ray berhasil kembali ke selnya. Abigail memberitahu Lester kalau mereka membekukan ceknya. Lester bilang itu ditunda dan sudah biasa seperti itu. Abigail melanjutkan, yang umumnya 10 hari tapi itu sudah lama. Abigail menanyakan di mana Ray. Lester bilang dia sedang melakukan tugas yang berat. Lester menghubungi Hobbs, dan Lester memberitahu Hobbs kalau orang yang bernama Portos itu adalah Ray. Lester mau Hobbs memastikan kalau Ray akan di sana selamanya. Lester bilang Bank China telah bergabung dengan Brazil, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat serta Bank Swiss.
Mereka semua membayar untuk menemukan keberadaan orang yang bernama Victor Mannheim. Lester bahkan memberitahu Hobbs kalau Emil bekerja sama dengan Mannheim dan dia tahu keberadaannya. Ada seorang pengaman datang dan membangunkan Ray yang sedang tidur. Ray kemudian dipukul. Emil terus meyakinkan Ray kalau dia bisa melakukannya. Emil bertanya pada Ray, apa yang membuat Ray mau menghabiskan masa hidupnya di penjara. Ray bercerita kalau dulunya dia adalah seorang pengacara dan jaksa. Pria yang Ray jebloskan ke penjara berjanji pada Ray merencanakan jalan keluar dari penjara. Emil dan Ray sedang memperhatikan gerak-gerik penjaga. Emil sengaja melukai Ray agar dia dibawa ke dokter. Ray bilang ke dokter itu kalau dia ingin tahu di mana dia sebenarnya. Namun dokter itu hanya diam. Ray pura-pura kesakitan saat dijahit dan terjatuh. Lalu dia mengambil sebuah kertas yang ada di meja dan menyembunyikannya. Ray terus-terusan memantau sekitarnya. Ray membuat sesuatu dengan kertas, kacamata, dan pulpen. Drake melihat ada yang aneh dengan Ray di CCTV dan memanggil Hobbs. Ray membuat alat pengukur derajat. Hobbs menyuruh Drake membawa Ray padanya. Ray diserang dan dibawa. Hobbs telah mengetahui siapa Ray, dan Ray menyuruh Hobbs untuk membebaskannya, namun Hobbs tidak mau. Hobbs memberitahu Ray, orang yang membayar Ray untuk berada di sana menginginkan Ray ada di sana untuk selamanya. Ray bilang dia bisa memberitahu di mana Victor Mannheim kepada Hobbs. Ray bilang Hobbs tak akan bisa mempengaruhi Emil. Emil akan mati sebelum membelot. Ray bilang dialah satu-satunya kesempatan untuk mencapai keinginan Hobbs. Hobbs bilang dia ingin Mannheim dan seluruh jaringannya, nama dan lokasi sebenarnya. Saat Hobbs kembali dan jika terbukti informasinya, Hobbs akan membebaskan Ray. Sel Ray dipindahkan. Ray dan Emil membuat cerita. Hobbs menangkap seorang napi. Napi itu bilang mereka merencanakan melarikan diri. Hobbs bertanya siapa dan kapan, dan memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Napi ini kemudian melanjutkan bahwa Hobbs harus penuhi dulu keinginannya. Napi ini mau orang-orang Hobbs tidak mengganggu orang-orangnya. Dan dia bilang dia mau satu Al-Quran di sel. Dan dia ingin menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad di udara terbuka. Napi itu dibawa ke atas dan dia berpura-pura berdoa dengan memegang pengukur derajat yang dibuat Ray. Dan ternyata Emil mengajak napi ini bekerja sama. Ray bilang mereka ada di 30 derajat 22 menit di lintang tengah, perairan tenang. Ray bilang mereka ada di lepas pantai Maroko. Ray menyuruh dokter untuk mengecek buku yang dia tulis. Pada halaman 8 dijelaskan secara rinci soal blok C penjara federal Lewisburg yang ada pada meja Hobbs. Dokter itu bilang dia telah membaca buku itu. Ray bilang dirinya lah yang menulis buku itu. Dokter itu bilang di sana dia hanya bertugas membuat resep obat-obatan. Ray kemudian merencanakan sesuatu dengan dokter. Ray memberitahu Hobbs basis operasi Mannheim berada 20 mil di luar Sierra Russo. Itu berada di perbatasan Bulgaria-Rumania. Ray bilang mereka hanya mempunyai 24 jam sebelum Hobbs menyadari kalau lokasi Bulgaria itu bohong. Hobbs melihat di CCTV kalau Ray sedang mengketuk dinding. Hobbs dengan cepat membuka buku yang Ray tulis tentang bunyi kode yang Ray buat. Hobbs berhasil memecahkan kode itu. Arti kode itu adalah Riot Blok C sedang dalam transfer. Dokter itu juga sedang melakukan tugas yang Ray suruh. Dokter itu sedang membuat sebuah surat dari Emil untuk temannya. Hobbs mengetahui rencana Ray yang akan membantu seseorang meloloskan diri dari Blok C. Hobbs menyuruh lipat tinggalkan pasukan penjaga di sel Blok C. Sel Blok C rusuh. Ray menghajar para penjaga dan mengambil senjatanya. Mereka mendapati Ray menghilang. Tertangkap di CCTV, Ray sedang mengatur CCTV lalu merusaknya. Mereka memajaki tempat yang Ray gunakan sebelumnya, namun pintu tak dapat dibuka. Mereka mencari jalan lain, namun mereka terkunci. Saat mencari jalan lain, Ray dan yang lain ditembak. Dan ada seorang napi yang bersama mereka bernama Javed tertembak. Drake menyuruh mereka mendobrak pintu di mana Ray dan yang lain berada. Ray mematikan deteksi gerakan. Hobbs bilang apapun yang Ray lakukan, Hobbs punya kekuatan. Ray menyuruh Emil naik duluan. Ray memberikan pistolnya kepada Javed. Ray harus menemukan ruang mesinnya.
Dia akan mematikan aliran listrik dan menunggu mereka. Emil mengajak Javed pergi, namun Javed tidak mau. Emil pergi sendirian. Javed menembaki beberapa penjaga. Javed menembak dengan kondisi yang kritis, dan akhirnya dia tertembak. Hobbs menembak Javed yang sekarat lalu tewas. Drake menemukan Ray dan langsung menembaknya. Ray dan Drake bertarung. Ray berhasil membunuh Drake. Ray sampai pada ruang mesin dan mematikan seluruh aliran listrik dan lampu pada sel semuanya padam. Ada helikopter datang dan menembaki kapal Hobbs. Emil berhasil keluar dan berlari pada helikopter. Orang yang ada di helikopter itu terus menembaki para penjaga. Emil menunggu Ray dan dia menembak ke para penjaga. Hobbs mencari di mana Ray. Hobbs menyalakan mesin lagi. Ray hampir tenggelam. Emil pergi dengan helikopter. Ray berhasil keluar dari kapal itu lewat bawah kapal. Emil berusaha menolong Ray. Ray sedang memanjat ke helikopter. Hobbs menembaki helikopter itu. Emil tertembak. Ray menembak beberapa tangki minyak, kemudian kapal itu meledak. Ray dan Emil berhasil pergi dari sana. Ray dan Emil sedang berada di pinggir pantai. Mereka didatangi Jessica. Ternyata Jessica adalah mata dan telinganya Emil di CIA dan dia juga adalah putrinya Emil. Dan ternyata Emil adalah Mannheim yang dicari-cari. Jessica telah merencanakan semuanya. Mereka berhasil mengetahui Lester ditawari pekerjaan sebagai CEO yang menjalankan seluruh program The Tomb. Mereka melacak di mana Lester berada. Hush berhasil menemukan Lester. Lester sadar dari tidurnya dan dia terkurung pada sebuah mobil. Dia ada pada kontainer yang di kapal di tengah laut. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa juga share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.